Hari ini saya bersama Bapak Putra Jaya Hussein, mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Sengaja saya hadirkan untuk mendiskusikan isu yang sedang menghangat pada saat ini, di mana terjadi perseteruan politik antara KPK dan Polri. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam. Pak Putra, gonjang-ganjing politik hari ini antara kedua institusi ini tentu menjadi sebuah tontonan bangsa ini yang cukup memprihatinkan. Pak Putra bisa menjelaskan atau pandangan Pak Putra terhadap gonjang-ganjing ini seperti apa? Ya, ini kan sebetulnya terjadinya konflik kepentingan antara KPK dan Polri ini kan ada asal muasal. Nah, bagaimana bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya kalau saja Presiden kita tidak ngotot mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan pertimbangan bahwa pada saat yang bersangkutan diusulkan oleh Presiden sebagai menteri di kabinet, KPK sudah memberi catatan dengan stabilo merah. Kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu, tapi Presiden Jokowi tahu dan KPK tahu yang memberikan tanda merah itu. Artinya kalau Presiden arif dan bijaksana sudah dan menghormati lembaga-lembaga tinggi lain yang meminta Presiden berkonsultasi dengan KPK, kan tidak ada. Tidak diwajibkan oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Itu kan inisiatif Presiden meminta pendapat KPK bagaimana kader-kader bangsa ini, si statusnya, apakah ada potensi akan terjadi delik hukum kepada yang bersangkutan. Ini kan inisiatif Presiden. Bagaimana bisa sebuah langkah yang merupakan inisiatif dari seseorang kemudian dimentahkan di saat lain oleh yang bersangkutan? Mungkin Pak Putra bisa melihat, tentu Jokowi adalah seorang presiden yang didukung oleh beberapa partai. Apakah mungkin ada agenda lain yang dititipkan melalui Jokowi untuk menggolkan kandidat tersebut? Saya pikir hampir semua presiden yang terpilih sejak reformasi itu didukung oleh partai politik dan menyusun komposisi kabinet juga bersama-sama partai politik dalam koalisi mereka. Seperti yang terjadi terhadap SBY, Gus Dur, Mega, gitu. Tapi pemimpin adalah pemimpin. Boleh saja partai A, partai B, partai C mengusulkan si A, B, dan C. Tapi dia sebagai pemimpin harus tak persis mana yang baik buat bangsa, mana yang tidak baik buat bangsa. Dan dia menjelaskan kepada partai pengusung, ini tidak bisa saya terima, karena kalau saya teruskan akan begini terjadinya. Itu leadership, itu pemimpin, bukan boneka. Kalau Presiden sudah menolak usulan partai, tolong usulkan nama lain. Selesai sebetulnya. Mungkin juga mungkin Presiden, mungkin juga Jokowi dalam hal ini memahami dan mengetahui masalah ini, tetapi karena ada keengganan untuk menolak permintaan dari salah satu partai pendukungnya, sehingga dia cara menolaknya menggunakan tangan KPK untuk menolak kandidat yang diusulkan oleh salah satu. Ya, itu artinya yang bersangkutan bukan pemimpin. Yang bersangkutan itu presiden. Karena pemimpin itu menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Dan kadang-kala perlu memaksakan mana yang benar, mana yang salah yang dia yakini. Itu pemimpin. Bagaimana dia bisa memimpin 250 juta rakyat Indonesia kalau menghadapi 1-2 partai saja dia tidak mampu. Jadi berarti negara kita sudah invalid. Jadi sesungguhnya perseteruan yang terjadi hari ini, Pak Putra, dari penyampaian ini adalah kegagalan manajemen dari seorang presiden. Kelemahan leadership dari seorang presiden. Oke, Pak Putra melihat yang dilakukan oleh KPK kemarin, yang menyampaikan bahwa Budi Gunawan sebagai tersangka. Pak Putra bisa melihat memandangnya seperti bagaimana? Ya, tentunya KPK memiliki data dan bukti tentang kasus hukum yang menimpa Budi Gunawan. Saya melihat beritikat baik saja, berprasangka baik. KPK tidak ingin orang yang tidak bersih menjadi pimpinan lembaga negara yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki puluhan ribu pasukan bersenjata. Kalau sampai orang yang tidak bersih memimpinnya, jadi jelas akan menghambat KPK dalam mengupayakan membersihkan negara ini dari korupsi. Dia akan bisa kuat KPK
apabila jaksa agung dan polisi juga dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Jadi ini upaya strategis KPK agar jangan sampai ada satupun lembaga hukum di Republik ini dipimpin oleh orang yang tidak bersih. KPK punya data itu, dan itu kan sudah pernah disampaikan kepada Presiden. Oke, dengan kejadian tadi pagi, penangkapan oleh polisi terhadap Bambang, Pak Putra melihat apa ada korelasi atau ada hubungan antara perseteruan dua lembaga ini? Ya, kita bisa lihat siapa yang menangkap. Bareskrim. Siapa Bareskrim? Orang yang diminta oleh Budi Gunawan menggantikan Suhadi Alius. Dan tadi pagi ditanya oleh wartawan kepada Wakapolri, PLT Kapolri Badrodin, yang bersangkutan bilang tidak ada penangkapan, tidak ada perintah penangkapan. Ini artinya kalau Kapolri, pejabat Kapolri saja tidak tahu proses penangkapan pejabat lembaga tinggi negara anti korupsi. Ini bisa dibilang bahwa ini langkah-langkah liar, inkonstitusional ya. Tidak dilakukan oleh institusi. Tidak mungkin Bareskrim menangkap wakil ketua KPK, menangkap menteri, menangkap gubernur tidak sepengetahuan Kapolri. Jadi hampir tidak mungkin. Melihat, apalagi struktur di polisi itu kan ya, semi komando, tidak seperti di lembaga tinggi yang lain, lembaga hukum yang lain. Jadi artinya seorang Kapolri saja tidak bisa mengkontrol seorang Kabar Eskrim dalam hal penangkapan Bambang. Ya. Artinya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bareskrim yang tidak berkoordinasi dengan atasannya. Atau memang Kapolri mau cuci tangan. Silakan Anda tangkap, ya toh. Tapi kalau saya ditanya oleh wartawan, saya bilang saya tidak tahu. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, sehari sebelumnya kan kita mengikuti di media betapa gencarnya salah satu partai politik di mana sekjennya begitu gencar berhadapan dengan pimpinan KPK. Bagaimana korelasi antara satu alur bahwa yang memaksakan kehendak Budi Gunawan sebagai Kapolri dari partai yang sama. Kemudian yang kemarin mengungkap kasus Abraham Samad dari partai yang sama. Yang melaporkan kasus saksi palsu di MK adalah kader dari partai yang sama. Artinya dapat dimengerti atau disimpulkan bahwa partai tertentu atau partai tersebut menggunakan institusi negara untuk kepentingan politiknya. Iya. Tadi jelas pengacara Bambang Wijayanto gitu dicaci maki oleh si pelapor yang ternyata calon bupati yang kalah pada saat di MK bersidang, di mana yang menang dibela oleh Bambang Wijayanto. Ini terkait langsung dari kader partai yang sama, kemarin dari sekjen partai yang sama, dan Budi Gunawan disinyalir, diusulkan oleh partai yang sama. Ini sebetulnya partai inilah yang mengadu domba dan memecah belah antara institusi penegak hukum di Indonesia demi tujuan-tujuan politiknya. Nah, apa upaya kita sebagai masyarakat atau sebagai praktisi politik terhadap upaya-upaya dari partai tersebut? Ya, DPR harus memanggil Kapolri atau pejabat Kapolri dan Bareskrim. DPR Komisi 3 juga harus memanggil KPK, memeriksa apakah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sesuai prosedur, sesuai protap, dan tidak menggunakan KPK untuk kepentingan politik, upaya-upaya balas dendam misalnya. Kemudian DPR juga sebagai mewakili rakyat, DPR itu mewakili rakyat, juga memanggil Kabar Eskrim dan Kapolri untuk memeriksa apakah proses pemeriksaan dan penetapan tersangka Bambang Wijayanto juga telah melalui prosedur yang benar dan tidak menggunakan institusi Polri untuk kepentingan politik. Nah, DPR mewakili rakyat. Jadi kita rakyat sudah memilih DPR wakil kita. Nah, wakil kita lah yang mewakili kita untuk mengklirkan masalahnya dan mencari informasi yang benar. Nah, saat ini di KPK itu sedang berkumpul tokoh masyarakat yang memberikan support terhadap KPK agar KPK tetap teguh di dalam sikap dan
menghadapi persoalan yang sedang dihadapi oleh si Ya, KPK sekarang ini kan lembaga penegak hukum yang sedang dicintai oleh rakyat. Walaupun KPK itu didirikan bersifat ad hoc atau sementara, ya. Tugasnya adalah selain mencegah korupsi, kemudian penegakan hukum terhadap koruptor, juga membimbing sebetulnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian agar mereka bersih dari korupsi. Jadi memang tugas KPK di Undang-Undang KPK dan di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau KPK tidak ingin ada pimpinan kepolisian negara dipimpin oleh seorang yang jelas-jelas KPK punya bukti dia melakukan korupsi, itu sebenarnya kan sedang menjalankan tugas negara. Prosesnya yang harus dilihat apakah sesuai prosedur yang ada. Ada satu orang senior polisi jenderal juga sangat malu dengan kejadian ini. Bahkan dia menyampaikan sebaiknya polisi-polisi yang kotor dan jahat itu dipecat dan diganti oleh polisi-polisi yang baik. Komentar Pak Putra gimana? Siapa yang memecat? Yang bisa memecat kan pimpinan tertinggi negara. Presiden. Presiden. Wong kisru ini adalah disebabkan oleh seorang presiden. Kalau memang dia memiliki kepemimpinan yang baik, tidak terjadi konflik antara KPK dengan Polri dengan cara menyampaikan, Bapak Ketua Umum Partai, Ibu Ketua Umum Partai, saya tidak bisa memutuskan yang bersangkutan karena sudah ada catatan dari KPK bahwa yang bersangkutan tidak bersih. Jadi soal lemahnya kepemimpinan ya Pak Putra. Lemahnya kepemimpinan presiden. Ya, itulah sumber dari malapetaka yang akan menimpa bangsa kita kalau yang bersangkutan tidak cepat belajar dari situ. Apakah gunjang ganjing politik ini DPR tidak bisa mengambil inisiatif kemudian mengimpeach seorang presiden dengan kasus? Ya, harus diperiksa dulu. Misalnya kalau ditemukan bukti bahwa ada perintah presiden kepada polisi untuk menangkap Bambang Wijayanto, harus ada bukti-bukti langsung. Karena ini kan perseteruan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan ini kan bukan presiden melanggar undang-undang, karena memang mengusulkan Kapolri kan memang wewenang presiden. Jadi tidak ada pelanggaran undang-undang, tapi ini hanya menunjukkan bahwa lemahnya leadership dan kemampuan yang bersangkutan untuk mengelola negara. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih. Kita sharing kepada kawan-kawan. Semoga diskusi kita ini memberikan dukungan kepada KPK, khususnya buat mereka-mereka yang ingin membantu pemberantasan korupsi bersama Rumah Politik. Selamat malam Pak Putra.